Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya berharap dan selalu berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, di kesempatan kali ini kembali kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana perjalanan suatu diskusi atau debat antara para teman-teman apologet Kristen yang di dalamnya ada Bang Erben, ada juga Raja Debat yang akan berhadapan dengan seorang Ustadz Zuma. Kita akan melihat bagaimana mereka akan beradu argumentasi dengan membawakan setiap data-data yang harusnya mereka bisa pertanggungjawabkan dan itu bisa dibuktikan kebenarannya, bukan membawa data liar seperti yang dibawa oleh Ustadz Zuma. Maka dari itu, mari langsung kita simak videonya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ini Bro Juma lihat ya. Dan bagaimana mereka, kata Herdi tadi itu orang Yahudi, akan mengangkatmu Muhammad menjadi hakim mereka, hakim orang Yahudi. Padahal mereka orang Yahudi mempunyai Taurat yang di dalamnya hukum Allah. Nanti mereka berpaling. Terus Setelah itu, ya, sungguh terus. mereka bukan orang-orang beriman. Nah, terjawab kan? Oke. Jadi gini, pertanyaannya, kalau dari ayat ini, pertanyaannya, Iya, di sini ada hukum Taurat iya, dan ada hukum Allah. iya. Mereka punya ini. Lantas Terus? gimana? Apa yang Anda ingin pertanyakan? Ya berarti orang Yahudi waktu itu punya hukum Taurat itu. Iya, memang. Oke. Makanya kami beriman. Oke, mereka bukan beriman. Bukan beriman kemana? Ya, beriman kepada apa yang diajarkan kepada mereka. Loh, mereka udah punya hukum Taurat. Mereka punya hukum Allah. Betul. Sama ketika kita di Lihat, Indonesia. ini lihat. Mereka berpaling Betul. dari putusanmu setelah itu. Betul. Jadi, Betul. dengar dulu. Berarti di sini orang-orang Yahudi, bicara kalau kayak begini. bukan orang-orang Yahudi di Datang Bang sini. Herdi, datang lagi si ini, si satu, siapa yang namanya ini, si Kecap. Dia lagi yang menjelaskan Al-Quran. Lihat dulu, mereka bisa menjelaskan kalau jadi gini, mereka di sini tidak beriman kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi itu beriman kepada apa yang ada di kitab Taurat. Nah, itu Betul, kan? Itu cara kamu berpikir. Ya, Kamu ini kebanyakan makan cendol. Sudah Aduh. dijelaskan di situ. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti mereka melanggar daripada hukum Tuhan yang datang kepada mereka. Bagaimana mungkin kemudian aturan yang datang kepadamu mau mereka taati, sedangkan aturan yang datang kepada mereka ingkari. Gitu loh maksud ayat ini. Gitu loh, Bang. Oke, saya lanjut ya. Boleh? Oke, saya lanjut. Silakan. Gini ya, saya mau share dulu. Jadi bro, jelas di situ bukan tentang mengubah isinya, tapi mereka, sebentar, jangan dipotong. Seperti orang Yahudi di situ tidak mengikuti isinya. Gini, saya bawa data Quran ya. Oke, 1. Surah 6 ayat 34. 6 ayat 34. Oke, ya. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Ini yang didustakan rasulnya, bukan kitabnya. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tidak seorang pun tidak seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu. Jadi di sini tidak ada seorang pun yang bisa merubah kalimat-kalimat. Oke, kita tambah datanya biar lebih kuat. Surah 48, ya. Surah 48 ayat 23. Oke. Nah, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, ya, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Oke. Terus ada lagi? Bentar, ada lagi, satu lagi. Ya, ada lagi. Tunjukkan sebanyak mungkin ya. Bukan satu, banyak sih, tapi satu aja. Nah, jadi surah 39 ayatnya 62. Oke. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Nah, dari situ bro, narasi Allah memang berbenturan dengan surah yang lain. Di satu sisi mengubah, tetapi saya kuatkan lagi ya di sini bro, tentang tafsiran surah Al-Baqarah ayat 75 dan 78. Di situ yang di-counter oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan original text, tetapi lebih kepada bro baca di dalam tafsiran Ibnu Katsir, itu meng-counter terjemahan. Dalam hal ini terjemahan yang sudah ditafsir. Jadi Allah meng-counter tafsiran orang-orang Yahudi tentang Taurat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini datanya Ibnu Katsir. Oke, paham ya bro? Oke, silakan. Oke, saya tanggapi ya. Nah, ketika sahabat saya ini membawa dalil-dalil dari Al-Quran tentang ketetapan, tentang hukum, yang kemudian Tuhan tidak akan pernah mungkin mau merubah hukumnya. Nah, Anda kemudian seakan-akan mengatakan, Yahudi tidak akan mungkin merubah hukum Tuhan. Itu kan yang Anda inginkan. Tuhan tidak ingin merubah hukumnya, memang.
Tapi orang Yahudi mau nggak mereka taat kepada hukum itu? Tidak. Lalu apa endingnya? Mereka merubah hukum itu. Tapi Tuhan tidak merubahnya. Tuhan tetap konsisten. Tuhan tidak pernah mengutus kemudian hambanya menjadi Tuhan. Itu ketetapan. Nah, ada nggak Tuhan itu merubah? Bahwa aku merubah yang tadinya aku utus sebagai rasul menjadi Tuhan, menggantikan aku. Nggak ada itu. Nah, sekarang untuk kemudian secara menyeluruh apa yang kemudian sahabat bawa tentang Al-Quranul Karim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Jadi Allah itu tidak pernah dari sejak dahulu, tidak pernah kemudian dia mau menemukan apa, dia tidak akan pernah mau merubah daripada hukum Allah itu. Ketika dia mengatakan jangan ada Tuhan lain di hadapanku, tidak akan pernah dia merubah. Ayo bikinlah Tuhan baru bernama ini dan itu. Nggak ada itu. Tetap saja Tuhan itu tetap satu, ketetapannya nggak pernah bisa berubah. Nah, kemudian untuk memahami ini lebih jauh, karena di sini forum Kristen, saya ingin teman-teman ini ngerti gitu loh. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, apakah Bani Israel menerimanya? Atau jangan-jangan yang Al-Quran terangkan, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kami mengutus nabi kepada mereka, pasti diolok-olok. Kalau nabinya saja diolok-olok, bagaimana ajarannya? Kenapa kemudian diterangkan kita Torah? Karena pada mereka ada nabi yang diwahyukan Taurat kepada mereka. Makanya Al-Quran menceritakan tentang itu. Ketika sahabat saya menerangkan dalam surah Al-An'am ayat 34, ya, dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang mereka lakukan. Ini Yesus alami enggak? Dialami. Lalu kemudian diterangkan, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah. Tetapi kitab yang datang kepada mereka, itu yang mereka rubah. Bukan ketetapan yang ada di dalamnya. Artinya ketika Tuhan mengatakan, jangan kau membuat patung. Itu ketetapan Tuhan, tidak pernah kemudian Tuhan merubah ketetapan itu. Buatlah patung, nggak ada. Tapi yang kemudian... Sebentar ya. Gini bro, jadi dari apa yang bro paparkan, dengan apa yang tadi diskusikan, maka saya melihat beberapa kenyataan. Perhatikan di sini ya. Saya mau bilang sama bro ini. Jika Taurat diubah oleh bangsa Israel manusia, maka konsekuensinya Allah gagal menjaga. Pertanyaannya, mungkinkah Allah gagal menjaga Tauratnya? Allah yang bagaimana itu gagal menjaga? Jika Taurat tidak berubah, maka umat Israel yang tidak taat. Ini tepat. Karena memang bangsa Israel itu sering tidak taat. Tapi konsekuensi ketiga, jika Taurat berubah, Israel tidak taat. Jika Taurat berubah dan Israel tidak taat, maka konsekuensinya adalah Allah gagal mengetahui fakta karena ia sendiri mengakui firman-Nya tidak berubah. Ini konsekuensi yang ada dari apa yang Bro sampaikan. Ini konsekuensinya, ini harus kamu pikirkan. Kalau Taurat diubah manusia, maka saya katakan Allah itu tidak ada. Atau itu Allah yang kuasanya lebih goblok daripada manusia. Itu. Karena, dan ini pun akan bertentangan dengan hukum di sini. Karena Allah sendiri tahu hukumnya. Jika Taurat tidak berubah, umat Israel tidak taat. Ini lebih tepat. Karena memang kenyataannya Israel seringkali tidak tepat. Tapi kalau dua-duanya, jika Tauratnya berubah, Israelnya tidak taat, maka di sini ada dua hal. Allah gagal mengetahui fakta sejarah, kenyataan. Karena ia sendiri mengakui firman Allah tidak berubah. Dan di satu sisi, dia juga mengakui, Allahmu itu mengakui bahwa di dalam Taurat itu ada petunjuk, ada kebenaran, ada di sana hal-hal yang baik. Bahkan masih disuruh bertanya. Sekarang kamu pikirkan ini kau tuntaskan. Ini problema kalau Quran mau berbicara tentang hukum Taurat. Ini problem. Kamu pikirkan aja sendiri, yang mana mau kau pilihkan. Silakan kau tanggapi. Iya, jadi lucu ya. Jadi Tuhan itu memiliki aturan main. Tapi kemudian aturan mainnya ini dituangkan di dalam sebuah pengajaran. Loh batu, kemudian disalin. Ya. Nah ini yang mengalami perubahan. Tapi hukum Tuhannya tidak. Gitu loh. Kalau kemudian Anda mengatakan Tuhan Alfa menjaga kitabnya. Tidak ada data seperti itu. Nggak ada. Lain dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan kami yang mewahyukan kitab Al-Quran. Kami juga yang menjaganya. Tidak ada dalil yang sama seperti itu dalam Torah. Hanya ketetapan Tuhan yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Bahwa sehebat apapun manusia merubah ketetapan Tuhan, itu Tuhan tidak mau. Tapi kalau kemudian mereka merubah, itu pelanggaran. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran seperti itu. Bahwa orang-orang terdahulu gemar menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Ya, perintah yang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ingin mereka rubah. Tapi tidak mau, Tuhan tidak mau merubah ketetapan itu. Tetap aja ketetapan itu seperti itu. Oke, ini di dalam Alkitab bro. Ini harus kamu pikirkan ini. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga-bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetap untuk selama-lamanya. Ini di dalam surat Petrus ini. Petrus itu soko guru dari Yesus. Oke, jadi konsekuensinya bro Juma yang tadi, ini menjadi konsekuensi yang harus kamu tuntaskan di dalam kitabmu sendiri.
Kenapa? Karena di satu sisi Allahmu mengatakan di dalam Taurat itu ada kebenaran. Di satu sisi Allahmu mengatakan firman-Nya tidak berubah. Tetapi di satu sisi dia mengatakan bahwa firman dirubah manusia. Tuhan yang macam manakah yang pelin-pelan kayak gitu? Itu yang harus kamu renungkan. Oke, sekarang begini. Itu kau pikirkan dulu, itu kau renungkan dulu. Baik, sekarang kita buktikan. Ya, apa yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan yang Anda kemudian salah pahami. Di dalam Yohanes 10 nomor 34 diterangkan begini. Kata Yesus kepada mereka, ini ahli kitab loh. Tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu? Tertulis di dalam kitab Taurat kamu. Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di mana di Taurat tertulis begitu? Bisa tunjukkan kepada saya? Bro, cuma perhatikan ya. Jadi ini penggunaan kata Allah di dalam Alkitab. Ini konteks Taurat. Supaya bro ada data. Nanti jangan diulang-ulang lagi diajari. Kata Allah di dalam Alkitab itu perjanjian lama bukan nama diri. Tapi gelar kepenguasaan. Sebab nama diri Allah adalah Tuhan, Yahweh. Oke? Kata Allah dalam Alkitab terjemahan lain dari kata Elohim. Dari akar kata El. Tunggu bang siapa nama ini? Bang Erben. Nama Tuhan dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Yahudi siapa nama Tuhan? Nama sebagai gelar kepenguasaan, sebagai kepenguasaan menunjukkan kepenguasaan itu YHWH. Apa arti YHWH? Ya, YHWH itu sampai sekarang ini disebut pun nggak tahu orang. Tapi kenapa kemudian diterjemahkan? Sebentar. Loh, ada sejarahnya. Tapi esensinya kan pertanyaan yang pertama dulu dong. Jangan pertanyaan kedua, nanti saya jelaskan. Perhatikan ya, Tuhan huruf besar semua itu. Allah sebagai gelar kepada Tuhan pencipta alam semesta. Baru yang berikut, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Karena ini berbicara kepenguasaan. Kata Allah di situ, Anda terjemahkan itu dari kata apa? Tunggu. Berarti kamu membawa nama Allah itu apa? Terjemahan dari kata apa itu Allah? Cuma jangan dipotong dulu, nanti akan dijelaskan. Saya ingin tahu. Bukan. Anda menyebut kata Allah itu dari terjemahan apa dalam bahasa Ibrani? Makanya kalau orang ngomong kau dengarkan. Orang bisa terangkan dulu kau bawa nama ini. Sementara kamu nggak ngerti. Kau lihat nggak di layar? Kau lihat nggak di layar tulisannya? Ibraninya kata Allah itu apa? Elohim. Ini lihat di layar. Apa? Elohim? Iya, dari akar kata El. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dari akar kata El. Elohim, Eloah, Elruah, Elroi. Di mana kamu? Ini orang bodoh banget sih. Kamu belajar di mana ya, Ben? Cuma jangan dipotong dulu. Kau tidak dengar. Elohim itu terdiri dari dua kata, saudara Erben. Elah dan Yim. Ya, ini orangnya bodoh banget sih kamu. Ya, kau udah ada data di layar lihat ini. Diterjemahkan dari kata Elohim, dari akar kata El. Artinya yang ilahi. Makanya kalau orang ngomong, orang tunjukkan data, baca, pakai mata, dan pakai otak, pakai telinga mendengar. Jangan kayak anak TK terus. Saya ngomong itu selalu datang, gak asal ngocos. Lihat ini. Lihat ya, Musa diberikan otoritas menjadi seperti Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Karena itu berbicara kepenguasaan. Allah juga dipakai sebagai gelar kepada dewa-dewi sesembahan kaum non-Israel. Atau sesembahan palsu yang dibenci oleh Tuhan Sang Pencipta. Datanya ada semua. Saya tunjukkan lagi ayat yang kamu kutip tadi dari Yohanes. Allah sebagai gelar kepada arwah, okultisme, dunia kegelapan. Jadi belajar Alkitab itu luas. Kalau sempit, itu namanya belajar kitab apa itu? Kitab mistis. Allah sebagai gelar kepada malaikat, makhluk surgawi, para hakim. Juga disebut Allah. Itu di dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Dan ini berkaitan dengan Mazmur 82 ayat 1 dan ayat 6. Di situ. Jadi makanya Bro Juma, bagi kalian Allah itu kan nama sesembahan. Bagi kami itu gelar kepenguasaan. Saya pikir sudah terjawab, cuma kamu paham nggak? Udah sampai di situ dulu. Nanti tergantung pertanyaan makan kuda ini. Ya silakan Juma tanggapin. Kan saya bilang ini Juma jangan dipotong-potong. Nanti boleh direspon mana tuh namanya ke bawah lagi. Jadi kita diskusinya enak kan udah dibilangin dari awal Juma. Oke, buka Juma. Ya, oke. Sekarang saya tanya kepada saudara siapa namamu? Erben. Saya tanya samamu Erben. Elohim dalam bahasa Ibrani itu terbagi dua kata. Coba kamu terangkan kepada saya, kok bisa sampai ke menjadi Allah? Silakan. Berarti ini orang nggak dengar. Nggak usah kamu mencela saya. Elohim itu terdiri dari dua kata, lalu kemudian kemana arahnya kok bisa jadi Allah? Silakan. Udah, ada data di layar kau baca. Enggak, saya nggak butuh datamu. Saya butuh Elohim. Bahasa Ibrani. Ya, silakan. Elohim dari akar kata El. El itu artinya yang ilahi. Bisa juga Elohim, Elroi, El Sadai. El. Terus Ohim apa artinya? Him itu jamak. Terus kenapa jadinya ke Allah? Loh, sekarang aku jelaskan sama kau supaya kau datanya ada. Ya, kata Allah itu, kata Allah itu bukan milik Islam. Mungkin kau nggak tahu. Uraikan aja. Tadi Elohim, Elohim berasal dari kata El dan Him. Nah sekarang Allah gimana ceritanya? Jadi gini Juma, kenapa Allah itu disebut jamak? Karena begini, dalam teologi Yahudi,
sesuatu yang tidak bisa dijangkau dan tak bisa tercapai, itu selalu ditulis dengan bentuk jamak. Ini Allah bukan Contoh. Yahudi, Allah itu Islam. Sekarang jangan bawa-bawa Elohim itu Oke, benar Yahudi, sekarang Islam. Allah itu apa coba? Kamu jabarkan. Sekarang kau dengarkan, saya akan presentasikan arti kata Allah. Ya. Iya. Kaitannya dengan Elohim ya. Anda kan membawa nama Allah yang adalah Elohim katamu. Nah, sekarang terangkan Elohim sama dengan Allah itu kaidah bahasanya kayak mana? Mindset. Iya Tuhan, kata Allah itu bukan milik Islam. Bukan Kata Allah mengenai milik siapa Iya. dengan siapa. Saya minta Anda menggunakan ya literasi yang akurat terhadap Elohim sama dengan Allah itu gimana ceritanya? Coba. Elohim itu diterjemahkan oleh LAI menjadi Allah. Nah, saya tanya Iya. kayak mana kaidahnya? Kenapa bisa kayak begitu? Karena kata Allah sebelum Muhammad lahir sudah digunakan orang Kristen Nah. sebagai panggilan kepada sesembahan. Makanya kalau kamu belajar sejarah, Jadi nggak tahu belajar ya, sejarah yang baik. Aku lagi cari data, lihat. Aku jadi lagi Anda nggak lihat presentasiku. Jadi Anda nggak Ya, tahu. yang- Oke. yang waktu itu Cari saya- tema yang lain. Cari tema yang lain. Erben nggak ngerti. Erben nggak ngerti Elohim sama dengan Allah. Penjabaran daripada kaidah bahasanya dia nggak ngerti. Cuma Yang lain, itu yang udah lain. berkali-kali. Cuma itu Erben udah mundur. berkali-kali. Yang lain silakan. Ada lagi yang lain. Nah, itu udah Aduh. berkali-kali Pak Erben jelaskan asal kata Allah. Ya, itu coba udah terangkan. berkali-kali ketemu. Anda ada melihat dia menjelaskan kata Allah ada? Cuma kan udah pernah. Ya, Iya, ini kita sedang menyaksikan loh. Dia nggak bisa apa-apa toh. Halo, Tak halo. ngerti dia. Halo. Allah itu adalah bukan milik Islam. Itu sudah diucapkan oleh Kristen di awal sebelum. Itu bukan itu yang saya tanyakan. Kata Allah, kok bisa jadi Elohim? Elohim kok bisa jadi Allah? Kaidahnya seperti apa? Betul. Jadi Itu kan gini. udah dijelaskan udah lama. Cuma kagak nangkep kali. Itu Ya, udah. Jadi Oke. dia ini apa? Ya, jadi Erben nggak ngerti ya. Erben Bukan. nggak tahu apa-apa. Oke, siap. Bukan. Yang lain, tema lain. Silakan. Jadi gini, dia Masih ini ada waktu sedikit. dia ingin menunjukkan bahwa dia kelihatan pintar di channelnya, padahal udah kujelaskan dari Apa kata yang kamu jelaskan? Apa yang Elohim kamu jelaskan? untuk Ya, oke, Ibrani. Oke. Kalau dalam bahasa Aramaik Arab. itu Allah, Arab Terus? itu menjadi Allah. Nah, kaidahnya seperti apa? Tadi kan Elo dengan Yim, kan dua kata. Nah, sekarang dalam bahasa Arabnya apa? Dua kata itu. Coba kamu harapkan. Oke, gini bro. Ya, Saya- sama saya- aja saya dengan, sudah temukan. sama Erben. Sama aja. Saya kasih informasi ke dia supaya dia belajar sejarah sedikit-sedikit supaya Ya, jangan asal bacot besar aku ini. ya. Ini nih ya, Ada kau lihat ya. Padahal Ya. udah berkali-kali nih. Bang Nggak apa-apa. Cuma Udah Asal usul penggunaan kata Allah dalam sejarah dan kitab suci. Hmm. Apakah Allah nama sang pencipta atau gelar kepada sang pencipta? Apakah milik Islam atau milik semua agama? Oke, Ya. perhatikan ini supaya Juma kamu jadi cerdas. Elohim Bangsa- sama dengan Allah itu gimana? Dengar dulu. kaidahnya? Kau Jualan dulu cendol. di mute aja biar saya selesaikan ya. Bangsa Jualan Arab, cendol. lihat bangsa Arab dalam catatan sejarah. Hmm. Kau jangan putuskan live-mu di YouTube-mu ya. Ya, nggak mungkin. Jangan kau Kecuali hapus kalau ya, komit lihat. Kecuali komit saya keluar. Oke, lihat ya. Bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Penyebutan paling awal istilah Arab ditemukan pada masuki Assyria abad 9 sebelum Masehi. Terus, Ya, artinya itu orang-orang gurun atau badui. Ini ada sumbernya. ya, Bangsa terus, Arab tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen, bahkan orang Kristen dan Yahudi lebih dahulu menggunakan bahasa Arab daripada agama Islam. ya, saya tidak Buktinya ada. setuju dulu. Oke, lihat ya. Hmm. Bangsa Arab dan bahasa Arab tidak terpisah. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, budaya mereka. Terus Elohim Kita sama dengan Allah mana? Dengar dulu, jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, padahal abad agama Islam baru ada di abad ke-6 sebelum Masehi, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua dari agama Islam itu sendiri. Jadi jarak bangsa Arab dengan agama Islam 1500-an tahun. Itu harus diingat secara. Berikut. Terus, Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab. Bangsa Arab dalam catatan sejarah Alkitab ada di dalam 1 Raja-Raja 2 pasal 10 ayat 14-15 dan juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 11. Kalau 1 Raja-Raja pasal 10 ini itu tahun 970-931 Masehi, ini sesuai dengan fakta sejarah umum abad 9. Jadi sejarah umum dengan Alkitab itu selaras. Kalau di dalam Kisah Rasul itu abad apa? Abad pertama tahun 52-62 Masehi. Ditulis Lukas ya. ngantuk. Ya ngantuk lah kau kan bukan orang pembelajar, kau kan polemik. Elohim sama dengan Allah mana? Ini dengar dulu, nanti ada di sini. Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab tahun 56 Masehi. Perhatikan ya. Agama Islam baru ada tahun 600-an Masehi di tanah Arab dengan Nabi pertama Baginda Muhammad. Perhatikan ya. Pertanyaannya, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Jawabannya tentu bukan Islam, tetapi kaum pagan, kemudian Yahudi dan Kristen. Perhatikan ya. Ini data-data ini semua. Ini saya bicara tidak. Ini datanya. Iya, itu tidak saya pungkiri. Saya betul. pakai, lihat datanya ya. Betul. Ya sudah betul. Dengarin. Itu saya iyakan. Oke, lihat. Nah, Tuhan yang 1500 Allah. tahun.
Bentar. Jadi Cuma jangan dipotong. jarak Cuma antara bangsa Arab dalam dibiarin bicara terus baru nggak nyambung dengan pertanyaan saya gimana? jarak antara bangsa Arab dalam sejarah dan catatan Alkitab dengan Quran dan Muhammad itu 1500 tahun. Oke? Lihat ini ya. Jadi semuanya ada. Oke, kata Allah itu memang betul sekarang, nama Tuhan yang benar. Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata El, Elohim atau Eloah dalam perjanjian lama. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi Aramaik sudah ada sebelum agama Islam. Perhatikan. Jadi bahasa Arabinya itu Allah, bahasa Hebrew-nya itu El atau Elohim, dalam Aramaik itu Allah. Nah, Ini dia. Oke, coba kamu udah. buktikan kebenaran datamu tuh. Oke, Elohim itu dua kata kan tadi. Ya kan? ya Tuhan. Oke, udah ya. Penggunaan Pakai literasi dari kitab agamamu gimana sih? lihat Ya, bentar. orang Kristen Arab, dengarin ya. Sekarang saya tanya, Orang Elohim Kristen itu artinya tahu udah apa? kepanasan. Lihat, orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah Mereka dalam menyebut tulisan mereka. Allah itu karena Menggunakan kata Allah Elohimnya, oleh orang bukan Kristen di Elohimnya. Arab Nah, lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ini ada Mereka inskripsi menyebut Jabat Yotevave 512 Masehi. Perhatikan ya. Memang benar. 512 Masehi, sebenarkan Quran 610. Berarti Mau jaraknya kalian 100 dengarkan tahun. saya juga 10 menit begini mau. Oke. Kalian mau 10 menit loh dia ini. Asalkan kau bawa data, presentasi nggak apa-apa, Enggak. aku dengarkan. Presentasi nggak? dengarin. Aku dengarkan. Kalau ngoceh nggak ada data, ya dipotong. Allah dipakai dalam semua versi Saya cuma kitab suci dalam bahasa minta Arab Elohim itu dari dalam zaman bahasa kuno Arab. sampai sekarang. Lihat ya, orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Malaysia, Brunei memakai kata ini. Saya Nanti satu menit aja. Nanti kamu pakai datanya si Rizky kan? Si Rizky itu data yang bahasa Arab itu menit. baru ada di ensiklopedia abad Nah. 8-19. Makanya kalau Satu kamu menit, belajar satu sejarah, menit. belajar yang bagus. Jangan belajar sejarah dipotong di tengah. Lihat ini, umat beragama lain. Ini ya. Oke, sudah saya kasih data. Kau nggak usah 1 menit, silakan 10 menit presentasi, jangan ngoceh. Satu menit buat Erben ya. Cuma sebentar saya ngomong sebentar Ya. Cuma apa yang di Pak Erben share screen itu berguna buat pengikut Juma. Oh yang enggak share. sama sekali enggak. Itu Jadi- nonsen, Jadi itu bullshit. dipaham gitu. Bullshit. Makanya tadi Juma Jadi gini, izinkan saya berbicara ya, izinkan saya berbicara. Oke. Silakan. Oke, yang saya minta dari di awal, kenapa Erben menyebut kata Allah? Kata dia, Kristen lebih dulu menyebut nama Allah. Oke, kesalahannya di mana? Kesalahannya menerjemahkan Elohim sama dengan Allah. Yang benar adalah Yod-Heh-Vav sama dengan Allah. Itu baru betul. Makanya saya minta. Nah, itu kan saya minta. Nah, sekarang Anda tertawa kan? Nah, sekarang saya minta ketika Anda mengatakan Elohim sama dengan Allah, coba kamu definisikan, kamu terjemahkan Elohim yang terdiri dari dua kata itu, kenapa bisa kamu terjemahkan menjadi Allah? Alasanmu apa? Karena orang Kristen lebih dulu mengucapkan kata Allah. Orang-orang penyembah berhala menyebut nama Allah. Memang betul mereka ngerti pencipta langit dan bumi ini namanya Allah. Nah, sekarang saya minta Elohim kenapa menjadi Allah? Coba kamu terangkan itu. Kalau Anda mengatakan orang Kristen lebih dulu, betul, saya mengaminkan. Kami umat Islam mengaminkan. Teman Kristen, orang Yahudi, penyembah pagan menyebut nama Tuhan pencipta langit dan bumi ini dengan sebutan Allah. Nah, sekarang Sebutan lah. Itu sebutan Sekarang- cuma ya. iya, Sebutan, mereka menyebut nama pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Allah. Oh, bukannya Islam. Semua orang Kristen, orang Yahudi, orang penyembah berhala, mereka ngerti nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, bukan Yesus. Jadi Nah, ini Nah, sekarang ketika Anda ingin mengatakan sebentar ya. Kristen hari ini Sebentar. menggunakan kata Allah karena terjemahan dari Elohim, disitulah kesesatannya. Bisa ke Allah itu gimana? Karena Elohim itu Coba. artinya dalam bahasa Arab Jangan tanya ilahun dari Elohim atau ke rabban Allah. atau rabbun Coba tanya. atau rab. Dari Betul. Yod-Heh-Vav ke Allah itu gimana? Nah, sekarang coba kamu Coba arahkan ceritain dulu klaim lu. Nah, itu nama Allah, itu nama Tuhan. Sekarang kamu lihat coba bagaimana kemudian Dari mana? rabi-rabi Yahudi Sama seperti ketika lu nanya menerjemahkan ke- kitab Torah dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Elohim ke Ya. Allah. Dengar. Tanya. Dengar. Dari Yod-Heh-Vav ke Allah Dengar. itu gimana? Dengar, Rumusnya kalau orang rumusnya Yahudi itu. seperti Rabbi Santiagon, Orang Nabi ketika aja dia Arab, menerjemahkan kitab Torah mereka ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav dituliskan? Tidak. Mereka Orang menggantikan Arab dengan nama nggak Allah. Yod-Heh-Vav. Mereka menggantikan dengan nama Allah. Sekarang saya tanya sama Anda, Yod-Heh-Vav dalam bahasa Arab apa? Yod-Heh-Vav. Dalam Raja kitab Salman nyebut Yod-Heh-Vav. dalam Dia kitab Al-Muqaddas milik Kristen, Yod-Heh-Vav diterjemahkan dengan kata apa di dalam? Oke, Coba. pertanyaan sebentar. Mabok lu. Kitab yang dengar. Kitab Kristen yang Al-Muqaddas yang kamu sebutkan itu Ya, diterbitkan tahun berapa? Nggak, saya tanya sama kamu. Kau jawab dulu. Di abad 9, bro. Oke, Abad 9, bro. abad. Al-Quran lebih duluan Oke. menggunakan kata Allah daripada Oke. Al-Muqaddas. Paham? Berarti kamu nggak lihat data yang tadi bahwa Nah, di dalam. sekarang saya tanya. Bentar, saya mute nanti Sekarang kalau saya kamu. tanya. Bentar. Sekarang Bentar dulu. saya tanya Diam sama dulu, dia. diam dulu. Kamu yang diam. Diam Ini dulu. giliran saya. Ini giliran saya. Bukan. Sekarang saya tanya sama Kamu ngoceh nggak ada data. Kalau di dalam kitab Torahnya Musa yang masih ada hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Yod-Heh-Vav disebut dengan sebutan apa di dalam bahasa Arabnya? Jadi gini, saya kalah karena kamu sudah tanya, saya jawab. Entret. Sama tahu. Ya, di dalam manuskrip Alkitab, khususnya kalau Septuaginta,
kata YHWH itu sudah ditranslate menjadi kurios. Artinya itu tentang gelaran keagungan kepenguasaan kepada Sang Pencipta, kurios juga. Ingat itu ya, itu Kurios kurios. itu Tuhan. Bentar Dengarkan. bentar Pak Irben. Cuma jangan dipotong-potong. Oke. Biar teman-teman Giliran saya boleh dipotong gitu, Oke. karena saya tamu gitu. Enggak ada yang potong Juma kok, enggak ada yang Jadi gini potong. cuma, Mana kalau orang lagi bukan, ngomong, bukan, orang bukan. lagi ngomong dikasih Gini, mas gini. lagi pelawak ini. Bukan. Erben. Gini cuma, Hmm. kalau kamu ngomong panjang, datamu ada. Saya nggak perlu data jual Ya, kalau kamu bicara nggak ada data. Tanya sekarang Yang saya kebutuhan selama bukan Elohim diri kamu dalam itu. bahasa Arab apa? Bentar, Juma dengerin ya. Ketika Pak Irben bawa data, seharusnya Juma juga bawa data untuk Oh nggak perlu, cukup saya bertanya Elohim dalam bahasa Arab itu apa? makanya kan tadi udah dijelasin. Jadi Udah jangan dijelasin kok. dipotong. Apa dalam bahasa Arab apa? Elo itu artinya sembahan. Dalam bahasa Arabnya sembahan apa? Tuyul. Dijelasin, jangan dipotong-potong, Ayo. jadi biar paham. Dan penonton Juma juga bisa paham, jadi bisa mengerti. Kalau Juma potong-potong, penjelasannya Ya. jadi kagak nyambung. Oke, saya kira cukup sahabat, ini saya mau ke kantor ya. Terima kasih banyak waktunya. Buat saudara Erben belajar lagi kata Elohim itu ya, saudara Erben. Aduh, Belajar kata Juma. Elohim Kau jangan berunda asal-asal. kayak rasate, kakak bro, Ya, bro. Jadi kamu belajar yang banyak. Asuma, Dengarkan Kata saya. Elohim itu apa dalam bahasa Arab gitu ya. Asuma, selamat siang. Boleh saya bertanya satu saja? Beri Boleh, kesempatan. silakan. Satu ya, Oke. habis itu saya Ya, ambil. satu saja, iya. Pertanyaan saya sederhana, semoga Anda dapat hidayah. Baik, Apa terima kasih. lagi? Ya, comot aja kata-kata Ya. Islam terus ingat teman-teman. Pak Suma, Saudara Suma yang terhormat, Ya, pertanyaan saya, ya. lihat ditulis pada tahun 50 Masehi. Sebenarnya adalah doa yang ditujukan kepada Yesus dan menyebut Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen memiliki prasasti arkeologi yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Pertanyaan saya kepada Bapak Suma yang terhormat, Ya. apakah Anda tahu prasasti arkeologi yang tertanggal 100 tahun setelah kematian Muhammad, di mana ia disebut sebagai Nabi? Silakan. Kan nggak ada data tadi Pak Miko, Juma bilang. Jadi Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu kenabiannya tidak seperti kemudian yang Anda jabarkan tadi. Harus ada kemudian prasasti yang menuliskan itu. Al-Quran yang menerangkan itu. Ya, beliau disebut khatan nabiyyin, penutup para nabi. Al-Quran. Kami butuh Quran. Kami nggak butuh prasasti-prasastian. Nah, Yesus Yesus menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Dia menyebut dirinya sebagai Mesias. Di mana kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai YTVP? Ada. Itu jawaban saya, Bang. Saya kira insya Allah besok pagi saya masuk lagi ke sini. Saya pamit dulu, saya harus ke kantor. Sebentar, mau. Saya ada pertemuan. Ya, sebentar Juma. Sebentar, Saya ada. Juma, saya Iya. ucapin terima kasih ya karena Iya, udah iya, mampir iya, ke Bang, sini. Tapi Oke. sebenarnya sih Insya Allah kalau besok buat- saya ke sini lagi. Ya. Pagi. Ya. Siang, sore, malam juga di sini juga nggak apa-apa gitu. Waktu saya hanya pagi, Bang, nonton sebelum Juma saya ke paham kantor. gitu. Iya, iya. Oke lah, Saya oke. minta maaf saudara Erben, Terima Anda kasih. ngerti saya Lihat pasti. itu kata Allah itu siapa itu? Bang Herdi, Oh, lihat saya screen teman-teman tuh. Kristen saya yang saya cintai, yang saya sayang, saya minta maaf. Itulah saya ketika di dalam berdialog kadang nada saya tinggi, ya maafkan saya. Enggak apa-apa bro, nadamu tinggi, yang penting ilmumu tinggi. Ya, Tapi oke. kalau nadamu tinggi, Baik. ilmumu rendah, itu yang repot Baik, aku. baik, Bang Juma, Erben, Juma, baik, Juma, saya Juma. minta maaf. Nih, lain Ya, kali segala silakan keterbatasan data saya kayak minta maaf. Pak Erben gitu. Iya, Lain iya, kali baik. ya bawa data kayak Pak Erben biar mantap, Siap. biar sama-sama adu data. Kalau adu Baik, mulut baik. sih semua juga bisa. Oke, baik. Aku kalau Apiang, kalau adu mulut biasanya dengan istri cium bibirnya itu adu mulut. Iya, iya. Oke ya, sahabat-sahabatku ya, sekali lagi saya dengan segala kerendahan hati minta maaf. kepada- Silakan Juma dievakuasi, soalnya dari tadi tekia terus kawanku ini. Ya, Iya, iya. Oke, Bang Erben, saya minta maaf ya. Bang. Iya, kau selalu kumaafkan. Cuma yang nggak kumaafkan itu kau nggak pernah cerdas itu aja nya. Iya, iya, oke, nggak apa-apa. Saya masih belajar juga. Oke, sip. Makasih ya. Kesempatan 2 ini menit buronan saya ya. Mereka ini buronan saya selalu. Ya, jadi begini. Kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik, Juma. Nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan Muslim. Tapi wajar lah ya memfitnah karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah. Ya, sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah.
Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara Muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu, ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh, apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api ada nyali gitu ya, karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik Juma, nanti saya akan buktikan ya bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah, tetapi secara praktek ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu, ya, sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak? Ya, karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit, langsung kamu berteriak histeris, turunkan, begitu toh? Oke. Oke, silakan. Si Juma open mic. Saya clearkan dulu semua. Oke, silakan bro. Saudara-saudara, Oke, dengarkan. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Oh, nanti jadi kecil kita punya time. Dan bicara aja bro, bicara aja. Enggak, Narasikan dia buka saja. data. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahan dulu. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, jangan cuma telinga ini. Oke, Ini oke. Al-Quran. Ya. Besarin. Oke, sebentar. Nah, Oke, ini saya timer. ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat. Nih, ini sholata wata. Ini salawat nih. Doa ini doa. Nih doa. Ini yang terakhir ini doa, adik-adik ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan salawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa, tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, pujiannya kemudian wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya, dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa, dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan, teos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut. Oke ya, kita stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nah, apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk ini, untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Masih besar Bang Raja Debat buka data. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi temanya digeser dulu.
temanya digeser dulu. Oke. Sebentar. Saya geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap. Oke, Ya, 2 saya menit tanggapin ya. dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke. Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan-golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah. Sesungguhnya mereka bukan berfirman kepada Allah karena mereka menyangkal bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa. Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah sekarang saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya sekata saja. Ingat nih teman-teman. Tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mu'alaf teman-teman, ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Bagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya, untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Al-Qur'anul Karim yang Anda bawa, pakai data. ya dengarkan aja. Terjemahan kutunjukkan Al-Quran juga nggak bisa kamu. Jadi silakan cuma. Ketika Anda membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di sini dikatakan di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Ya kalianlah itu. Bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian imani itu ajaran Roma, Yunani. Oke? Itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau, jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan. Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepadaku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami, makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau dijamin surga. Beliau diberikan telaga. Beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil yang Anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselawatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami, di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas
sedangkan yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus. Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia, semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar. Ini Hosana Anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta, dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan, dua-duanya didoakan. Ini parah ini, Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat, salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah, inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Tolong Anda jelaskan, giliran saya bertanya, tolong Anda jelaskan, kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu, dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian, dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab. Pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain. Silakan. Habis waktu ya. Habis. Oke. Boleh nggak aku ikut host? Ini dia tidak tahu arti Hosana ya. Boleh nggak aku ikut? Bentar, Bang Tom, bentar. Nggak apa-apa. Bang Tom ya. Bang Tom, Chris. Bang Raja debat aja dulu. Bang Raja debat aja dulu kita kasih. Ya, nanti kita gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh, bisa lah, masa nggak bisa. Oke, silakan Bang Raja debat. Baik. Baik teman-teman. Ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Dia mengatakan, "Oh, itu bukan untuk Islam." Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata, kami beriman kepada Allah? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak kami beriman kepada Allah, kata dia itu bukan untuk Islam. Wow. Nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh. Takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh, nggak enak gitu loh. Oke? Ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam. Ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islam yang selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow. Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati, bukan Raja Debat. Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong. Inilah kamu masih terguncang, santai aja. Ya. Jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, "Oh, itu bukan kepada Islam." Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Gurunda Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat.
Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana, ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkaulah pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya, kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya, saya teruskan diskusi kita di roommu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab, bolehkah dua kalimat syahadat dipenggal menjadi satu kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, bukti kalau Muhammad bukanlah Allah yang kalian sembah, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Baik, saya lanjut. Santai dong ya. Panas ya. Masih dijawab, nanti kepanasan. Ya, baik. Baik, kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah. Kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian, apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah satu kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya, pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat, yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut Bang. Gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih sama dia. Habis. Oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma. Sebentar. Saya ini dulu ya, bro. Saya ambil alih dulu. Jadi gini, teman-teman, tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi. Seharusnya ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi, Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ, karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit aja Bang. Terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 2 menit ya. Gimana Raja Debat? Terserah, biar dia nggak kabur, karena takutnya dia kabur lagi. Dia di DPO saya soalnya. Dia nggak kabur. Kenapa dia minta 2 menit? Dia nggak tahan telinganya itu. Oke. Berarti 2 menit ya, 2 menit Juma. Iya, karena semuanya isinya bullshit. Oke, berarti kita sepakat ini ya. Sekarang Anda 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai Bang. Oke, Anda tidak menjawab Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun sono jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani, Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar.
Kata awal dan akhir itu hanya sisipan, itu penambahan tambal sulam. Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi, di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani, Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, A, O. Jadi Yesus itu adalah A, O, A, O, 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 A, O, A, O, O, O. Itu Yesus. Apa A, O itu? Yang tahu mungkin Tarsan. A, O. Ya, kamu belajar. Jadi kau bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa. Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia, manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9, mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Nah, kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulub, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Oke, silakan. Ingat ya doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit bang? Oh jangan ya, tambal sulam yang nggak kuat maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia saja soalnya. Iya, masalahnya Raja Debat ini, Raja Curhat ini nggak menjawab. Oke, saya ulangi. Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah manusia. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus itu diserangnya. Doa, bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Oke, santai kau Juma. Ya. Pokoknya kau jangan kabur. Oke, teman-teman yang lain silakan di itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya, Bro Juma ya. Jadi kalau tapi pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya, atau jawab. Saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti saya akan tulis. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang Maha Kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, ya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang Maha Kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke. Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi nuzul menjadi manusia adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia punya duinatur, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Bahwa ada perkataan Allah dalam Al-Quran. Dia sangat berusaha terus berdusta kepada umatnya. Kenapa? 3 tahun yang lalu saya berdebat dengan ini orang. Dia mengatakan, ya memang tidak ada perkataan Allah di dalam Al-Quran. Hanya melalui Jibril. Kenapa Anda sekarang tidak jujur kepada umatmu Juma? Kau harus jujur kepada umatmu. Jangan kau sesatkan terus mereka. Ya, makanya saya bilang dari tadi, tunjukkan kalau ada perkataan Allah dalam Al-Quran. Memang tidak akan pernah ada. Kenapa kau berusaha menipu oleh umatmu? Hah? 3 tahun yang lalu kita telah debatkan ini, bahwa kau berkata, iya kalau memang perkataan Allah itu di Al-Quran nggak ada. Yang ada itu melalui Jibril. Kok tiba-tiba kamu sekarang berkata ada perkataan Allah dalam Al-Quran? Na'udzubillahi min dzalik. Oke? Sekarang saya tunjukkan data teman-teman. Maka saya katakan, tidak pernah Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Muhammad
Tetapi perintahnya adalah perintah kenabian Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran itu menasak, menyalin seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya di sini bahwa Muhammad itu harus menyalin apa isi dalam Taurat, Zabur dan Injil. Tetapi pertanyaannya, kenapa di dalam Al-Quranmu semua kalian rubah di dalam isi Taurat, Zabur dan Injil? Maka selama ini kalian pertanyakan, oh itu kitab sudah dipalsukan. Anda salah. Justru kalianlah, justru Al-Quran mulai yang memalsukan semua isi kebenaran dari Taurat, Zabur dan Injil. Sebab Muhammad hanya diutus menyalin semua Taurat, Zabur dan Injil. Lalu kalian lencengkan dan kalian adalah maling, teriak maling di sini. Keciduk kalian di sini. Kalau lihat data yang saya tunjukkan, bahwa Al-Quran itu hanya menyalin seluruh kitab. Bayangkan, seluruh kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab apa yang diturunkan sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil. Maka kalian ini sangat jahat. Kenapa kalian jahat? Karena kalian jelas ajaranmu bukanlah dari ajaran Tuhan yang benar. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar merusak firman yang telah dia sampaikan kepada nabi-nabi sebelum Muhammadmu? Kau harus jujur kepada umatmu supaya mereka tidak dalam kegelapan. Maka saya katakan dari tadi bahwa tidak ada sekata pun perkataan Allahmu di dalam Al-Quran itu, tidak ada. Kau harus jujur di situ. Sampaikan itu kepada umatmu supaya mereka lepas meninggalkan ajaranmu itu. Semua hanya dongeng. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 4 dan 5, di zaman Muhammad, di masa zaman Muhammad, orang Quraisy sendiri yang menjadi saksi, mereka sendiri telah berkata bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng yang dibuat oleh Muhammad. Al-Furqan ayat 4 dan 5. Ya, kau harus jujur kepada umatmu di sini. Masih ada waktunya? 2 detik lagi. Oke, kasihkan sama dia. Habis. Papa Bang Ali. Oke. Silakan. Sekarang gilirannya Bang Juma. Sudah siap Bang Juma? Kalau sudah siap, silakan sampaikan. Open mic-nya Bang Juma. Open mic-nya Bang Juma. Sudah siap? Nih. Oke. Sudah siap? Oke, siap. Data yang dibawa dimulai, tadi. Sebentar. Dimulai dulu. 1, 2, 3, mulai. Data Wikipedia yang dibawa tadi itu tidak mempan bagi kami orang yang berakal. Kami paham Al-Quran, tidak bisa ditipu. Kami bukan menterjemah. Al-Quran surah Al-Baqarah, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Nih. Dari Allah nih. Al-Quran itu 100% dari Allah nih. Bi iznillah. Sayangnya kalian umat terjemahan. Kemudian Anda menuduh bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah menyalin katanya dari kitab-kitab Wikipedia yang Anda tunjukkan nih tadi itu. Itu Wikipedia itu edit-editan yang kau buat, ya. Wa ma ya'ti, dikatakan wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Makanya dikatakan Jibril itu adalah Roh Kudus. Nah sekarang Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu-ragu orang yang mengingkarinya. Akan banyak orang yang akan mengingkarinya. Sejazirah Arab tak ada yang mengingkari. Ya, datamu itu bawa ke gereja untuk jemaat-jemaat kau pakai membodohi. Ini Al-Quran. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala yakhuttu biyaminika izallartabal mubtilun. Kami umat Islam bukan umat terjemah. Jadi data-data untuk di gereja jangan kau bawa ke sini, itu memalukan. Kalau jemaat gereja hanya modal terjemahan, tidak paham kitab suci, enggak paham originalitas, wajar kau pakai editan-editan kayak begitu. Umat Islam tidak bisa kamu bodohi, enggak bisa. Lalu kemudian Anda membawa Al-Furqan ayat berapa tadi itu? Ayat 4, ayat 3, 4 dan seterusnya. Saya katakan padamu ya,
Kalau hanya modal terjemah nggak boleh. Wattakhazu min dunihi ilahatan la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'an wa la yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Tidak ada di situ dikatakan bahwa Al-Quran itu dibuat-buat dan seterusnya. Ada. Kami itu framing. Ini sudah terlalu jauh kita dari tema. Temanya tentang doa. Kenapa Yesus harus menjadi mayat? Kenapa Yesus nete? Kenapa Yesus kemudian harus disunat? Apakah karena dia Tuhan atau dia manusia? Larinya kemana-mana, perginya bahasnya kemana-mana tentang Al-Quran. Tidak nyambung ente. Materi kita salawat, doa. 3 detik lagi. Tuhanmu didoakan karena dia bukan Tuhan. Habis waktunya. Oke. Permainan Islam. Ketika datanya dipertontonkan, mendadak dia menjadi jijik dengan datanya. Bahkan yang dipitnah tetap selalu Kristen. Apa urusannya? Apa urusan saya dengan data Anda? Tetapi saya hanya membacakan sesuai dari data Islam itu sendiri. Jangan Anda mendadak lebih hebat daripada orang Arab sana. Juma kau harus jujur. Ya. Nah, kemudian saya juga bisa buktikan lo barusan. Kau itu menipu dari tadi. Di mana penipunya si Juma itu, wahai Raja Debat? Bahwa dia berkata bahwa Nabi dia tidak bisa membaca. Saya tunjukkan langsung dari asal Al-Quranmu. Lagi-lagi, apakah kamu yang menipu atau memang perintah Allahmu yang selalu kontradiksi? Saya tunjukkan ayatnya bahwa Muhammadmu pernah bisa membaca. Di pause bang, di pause dulu. Pause dulu bang. Oke. Oke. Lanjut. Sudah. Lanjut. Baik. Belum di pause. Sekarang kita buka ini surat Al-Kahf nih, Al-Kahf ayat 27, ya. Di sini Muhammad disuruh membaca loh. Kenapa kau bilang bahwa nabimu tidak bisa membaca? Memang ada ayat di dalam Al-Qur'an itu, saya bantu kamu. Ya, bahwa memang ada di dalam ayat Al-Qur'anmu yang mengatakan dia ummi, tetapi di sisi lain Allah berkata dia tidak ummi. Apakah Oten yang mau kau salahkan? Tidak. Harusnya yang kau salahkan adalah Tuhanmu yang palsu itu. Kenapa dikatakan palsu? Karena dia adalah raja dari iblis, sebagaimana termaktub dalam surah Maryam 83. Bahwa setan pastilah diutus oleh rajanya setan, sebagaimana termaktub dalam surah Maryam 83 itu. Jangan kalian selalu menyalahkan Oten. Dalil-dalilmu, ayat-ayatmu, lalu ketika kau tidak setuju, kau fitnah Oten. Istighfar kau. Saya tahu bagaimana kalian berusaha mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa baca dan tulis agar dia tidak tersangka sebagai penyontek atau penyalin. Tetapi fakta tidak bisa kalian elakkan. Bahwa dia memang hanya diperintahkan menyalin kitab-kitab sebelum Al-Quran. Saya sudah kasih tadi datanya. Lalu kau menuduh, oh itu buatan Oten, kau bawa itu ke gereja. Hello, tidak pernah ada urusan Kristen sama Muslim. Tetapi Muslim atau Allahmu yang kepo dengan kekristenan. Makanya kalian sering saya katakan, maling teriak maling, penghujat teriak penghujat, pemfitnah tukang fitnah. Kalianlah itu. Sekarang apakah kau masih berani nanti mengatakan bahwa Muhammad tidak bisa membaca? Kalau kau berani mengatakan iya, saya setuju dengan kamu, asalkan kamu sepakat dengan saya bahwa Allahmu membuat kontradiksi sehingga kalian umatnya adalah umat-umat bingung, sehingga kalian butuh tafsir-tafsiran. Jelas ayatnya, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini 10 menit lagi. Ya, ini perkataan Allahmu loh, bukan perkataan Raja Debat. Jangan sampai nanti Raja Debat ini kau anggap Allahmu sehingga kau sembah saya. Selesai. Oke, selesai. habis waktu. Terima kasih silakan. Ya, siap. Terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan kepada host dulu ya teman-teman sebelum Bang Juma. Kemarin Juma diskusi kita di dalam rumus, saya mau bertanya loh, benarkah bahwa Muhammad itu tidak kalian tuhankan atau benarkah bahwa Muhammad tidak setara dengan Allah? Silakan dijawab kita. Iya. Kami waras, Nabi Muhammad itu manusia. Sebentar dulu Bang host. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi. Jadi Anda harus belajar membedakan antara Khalik dan makhluk. Bang Juma sebentar dulu, sepakat dulu. Nanti kita framing lagi. Bang host silakan. Jangan ajak kami gila ya. Jangan kami ajak gila seperti kalian nyembah manusia ya. Nah, ini TikTokan aja Bang Ho, sebentar aja saya. Ini meluruskan semalam aja, TikTokan aja. Oh, oke, silakan. Oke. Silakan 10 menit ya.
Oke, saya ulangin lagi Juma ya. Benarkah bahwa Muhammad tidak kalian sembah atau benarkah Muhammad tidak setara dengan Allah? Benar. Baik, kalau memang benar, bolehkah dua kalimat syahadat itu dipenggal menjadi satu kalimat syahadat merujuk kepada Allah? Oke, jadi gini. Bolehkah orang mengakui Jokowi itu presiden tanpa mengakui wakilnya? Apakah sekarang Allah sudah setara dengan Jokowi wakil sehingga kau lari kepada Jokowi? Dengan presiden? Kenapa Anda begitu? Kenapa Anda begitu? Saya ajarin kamu berpikir logis. Kalau memang Allahmu tidak setara dengan Muhammad, kalau begitu bolehkah dua kalimat syahadat ini menjadi satu kalimat syahadat aja? Syarat untuk menjadi Islam mengakui satu Tuhan dan mengakui satu Rasul. Baik, berarti kalau begitu ini setara atau tidak ini? Kenapa tidak bisa dilepaskan satunya ini Muhammad? Adalah Tuhan, satunya adalah hamba Tuhan. Baik, apa alasannya dua kalimat syahadat itu harus menjadi Muhammad? Yes, karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah. Oke. Baik. Kalau Yohanes begitu 17 nomor 3. Dengar dulu. Baik. Sama itu. Kalau memang tidak setara Muhammad memang dengan tidak Allah, setara. Kenapa kamu tidak bisa memisahkan dua kalimat syahadat saja menjadi lucu satu? itu. Karena kita mengenal Allah melalui Rasulnya, yaitu Rasul Muhammad SAW. Baik, kan, orang-orang Yahudi mengenal yang disebut Elohim karena Nabi Musa. Saya karena tahu, Nabi Isa, Yesus. Lucu itu. Berarti Muhammad tidak bisa dipisahkan. Oke, Muhammad tidak bisa dipisahkan karena dia adalah Rasul utusan Allah, betul? Benar sekali. Baik, kalau begitu, karena dia merujuk kepada Rasul, bolehkah Rasul yang lain digantikan? Jangan cuma Muhammad. Kami beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi terkait dengan Islam, yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan Khataman Nabiyyin. Baik. Ayo. Anda tadi berkata, yang lebih berat lagi pertanyaannya. Sebentar. Anda tadi berkata, Anda tadi berkata bahwa tidak bisa dipisahkan dua kalimat syahadat karena Muhammad adalah utusan. Yes, atau dia utusan, dia Rasul. Lalu betul. Kenapa tidak bisa diganti Rasul yang lain kalau memang rujukannya utusan? Loh, kami beriman kepada Rasul yang lain, apalagi? Baik, kalau begitu, mengapa Anda mendustai di dalam surah Al-Baqarah 285 bahwa Allah berkata, kami tidak membeda-bedakan Rasul? Ya, memang mereka semua adalah Rasul. Apa yang dibeda-bedakan apanya? Kalau begitu boleh dong diganti Muhammad misalnya tidak menjadi bisa, Isa karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi lucu. Anda berkata tidak bisa dipisah-pisahkan. Memang tidak bisa dibedakan. Masing-masing punya risalah. Mereka semua utusan Allah. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Dengarkan dulu dong. Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Baqarah 285, di dalam An-Nisa 152 Allah tegas mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang rasul. Kalau memang benar tidak dibedakan, boleh dong rasul lain dimasukkan. Nah, sekarang begini permasalahannya adalah ketika Anda membaca Al-Quran, dengarkan. Tidak dibeda-bedakan di sini artinya apa? Para rasul itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Itu Rasul diutus pada kaumnya masing-masing. Tetapi khusus kepada Al-Quran yang membawa Al-Quran. Nggak bisa. Kamu jangan. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini juga kalau di gereja iya. Ini juga Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Pesantren apa yang kau katakan didengar? La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini yang dimaksud kami tidak membedakan seorang rasul pun dari rasul-rasulnya. Kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau dan memang tidak dibedakan, kenapa tidak boleh diganti Muhammad kalau benar tidak dibedakan? Nggak bisa, karena ini terkait Islam. Allah dengan Muhammad dong kalau begitu. Nggak bisa, karena dia Rasul. lucu. Ya, jadi sementara toh. Baik teman-teman. Oke, giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya, teman. Giliran saya. Giliran saya bertanya. Inilah bukti bahwa umat Islam mensetarkan Muhammad dengan Allah. Giliran saya. Sebagaimana tadi mau ditanya itu, Bang. Sebagaimana tadi Juma berkata. Sebentar Juma. Iya, nanti kau bertanya sebentar dong. Giliran saya. Kita ulas dulu kesimpulannya. Sudah. Giliran saya bertanya. Kenapa kamu takut? Giliran saya. Kamu yang takut. Pengajaranmu saya ditanya 10 menit. Giliran saya bertanya. Saya mau ulas supaya jelas kepada umatmu. Takut ya. Giliran saya bertanya. Oke, sebentar saya ulas balik, baik ya. Giliran saya bertanya. Iya, sebentar saya ulas balik, baik. Menurut Juma berarti bahwa kalau memang Rasul tidak dibeda-bedakan, itu kata Allah di Al-Baqarah 285.
Lalu Juma tidak mau menggantikan posisi Muhammad. Inilah teman-teman bukti bahwa Muhammad itu setara dengan Allahnya. Contoh, Najak, kau diam dulu Najak. Tahu kau itu nggak ada. Najak, giliran saya ya. Terguncang sini aja teman-teman. Giliran saya boleh. Giliran saya boleh. Oke, silakan. Oke, berarti sudah setara ya. Oke, teman-teman, baik, lanjut. baik. Muhammad setara dengan Allah katanya. Oke, lanjut. Baik. Saya ingin tanya pada saudara, apakah setara antara buah dada Elizabeth dan buah dada Maria yang diisap oleh Yesus? Jawab. Oh, maaf, itu nggak ada dalam konteks pengajaran saya. Loh, di dalam Lukas 11 nomor 27. Memang tidak ada, kawan. Lukas 11 nomor 27. Porno di sini. Lo kok porno? Oh, Tuhanmu porno. Jadi Tuhanmu ketika nenen itu porno. Saya tanya, apakah setara antara buah dada Elizabeth dengan buah dada yang diisap Yesus yang punya Maria yang tertulis dalam Lukas 11 nomor 27? Itu bukan pertanyaan. Ini Itu bukan pertanyaan. Kalau begitu enggak apa-apa. Bukan pertanyaan. Oke, saya jawab. Bukan pertanyaan. Baik, saya jawab. Harus ada keistimewaan buah dada yang diisap oleh Tuhan dengan buah dada yang diisap oleh manusia biasa. Harus ada pembanding gitu loh. Baik, saya jawab sekarang. Loh, saya mau jawab dong. Gimana sih? Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, saya jawab. Karena konteksnya bukanlah menurut Bible, maka akan saya jawab ya. Itu setara ibarat buah dada istrimu dengan buah dada si Ripa. Oh, enggak, beda. Ini berbicara mengenai buah dada yang diisap Tuhanmu. Yang diisap dengan Tuhanmu. Masa buah dada Tuhanmu yang diisap Tuhanmu kamu sama-samakan dengan buah dada yang diisap oleh manusia biasa? Kok kamu terguncang ketika mau jawab? Pertanyaannya sederhana. Apakah setara antara buah dada yang diisap Tuhanmu Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes Pembaptis? Itu pertanyaan saya. Oke, tenang ya. Ayo, baik, saya jawab. Oke, buah dada istrimu setara dengan buah dada Ripa, tetapi yang membedakannya adalah ketika puting-putingnya sudah coba hitam. lihat. Coba lihat. Loh, kenapa yang kamu kita tahu tanya saya ini jawab? Tuhanmu. Yang kita tanya Tuhanmu di dalam Lukas 11 nomor 27 ngisap buah dada. Kenapa kau bawa buah dada orang lain? Pertanyaan saya, ini konsep buah dada. setara antara buah dada yang diisap Tuhanmu Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes Pembaptis? Kalau setara, kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus saja yang jadi Tuhan? Nggak bisa. Ini berbicara mengenai Yesus yang Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah setara antara buah dada yang diisap Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes? Kalau setara, kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Bang Raja depan gas. Kenapa cuman Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Atau kenapa Yudas tidak jadi Tuhan? Sementara Yudas dan Yesus sama-sama mengisap buah dada yang sama. Oke, saya jawab ya. Oke, jawab. Karena konteks yang kau bawakan tentang buah dada, maka saya pun menjawabnya dalam konteks buah dada. Maka saya katakan bahwa setaranya buah dada istrimu dengan buah dada tidak ada di dalam Bible itu. Kamu diam dong. Di dalam Biblemu dituliskan saudara-saudara Yesus adalah Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Matius 13 nomor 55. Matius 13 nomor 55. Inilah saudara. Oke, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan satu diskusi atau debat yang sangat menarik dan juga sangat seru untuk kita simak, yang dimana lagi-lagi Ustadz Suma ini kepanasan dibuat Bang Erben sama Raja Debat. Karena apa? Karena setiap data dan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma semuanya itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan sebaliknya, setiap data dan juga argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman apologet Kristen itu tidak bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya oleh seorang Ustadz Suma. Karena memang setiap data yang mereka bawakan semua itu pasti berbeda cara mereka mentafsirkan dan cara mereka memahami dan mengerti tentang iman Kristen itu sendiri. Karena memang di dalam diskusi ini kalau kita melihat hanya terlalu banyak membahas tentang iman Kristen daripada membahas tentang iman Ustadz Suma seperti itu. Karena kalau kita membahas iman Ustadz Suma pasti dia akan framing kembali, akan membahas tentang
kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tapi luar biasanya bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini dipakai Tuhan secara luar biasa dengan hikmat yang dipenuhi oleh Tuhan, sehingga mereka bisa meluruskan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disalahpahami, disalahgunakan, dan diputarbalikkan oleh seorang Ustadz Suma yang merasa diri lebih baik, lebih benar dalam dia mentafsirkan dan mengerti serta memahami tentang isi Alkitab itu sendiri. Dan pastinya akan ada yang kepanasan, sama seperti Ustadz Suma. Pada akhirnya dia sendiri kepanasan dengan apa yang dia bawakan, dengan apa yang dia terima dari teman-teman para apologet Kristen mengenai pertanyaan dan juga narasi serta argumentasi yang dibawakan oleh teman-teman para apologet Kristen. Dan hal inilah yang patut kita syukuri. Dengan adanya media sosial seperti ini, pelayanan kita juga boleh berjalan secara efektif, dimana kalau kita melihat begitu banyak orang di luar sana yang pastinya di luar kekristenan, mereka kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen, apalagi para mualaf ya, seperti Ustadz Kainama, Yonatan Nandar, dan Uni Rifa, para polemikus ini, terus siapa lagi, Kodonditan, dan juga Ustadz Suma itu sendiri ya. Mereka ini kalau kita melihat di dalam setiap channel-channel mereka pasti selalu saja membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang iman mereka atau ajaran mereka. Entah apa yang terjadi dan apa yang salah terhadap iman Kristen, sehingga mereka kerap kali membahas tentang isi Alkitab, tentang kekristenan. Apalagi kalau saya melihat di channelnya Kodonditan ya, ketika dia melayani seseorang, dia pasti akan bukan memperkenalkan tentang imannya yang baru atau ajaran yang baru, malah dia selalu membahas tentang iman yang lama, tentang kekristenan kepada orang lain seperti itu. Ini kan lucu sebenarnya ya, sangat-sangat lucu. Kenapa ketika ada orang datang kepada dia dan mau berkonsultasi tentang agama dan ajaran, bukannya dia membahas tentang ajaran atau iman yang baru, malah dia membahas tentang kekristenan itu sendiri, membahas tentang isi Alkitab yang dia comot-comot dan kemudian dia tafsirkan secara liar dan dia terangkan kepada orang yang sedang dia layani atau datang kepada dia, seperti itu. Begitu juga Uni Rifa, Yonatan Nandar, dan juga Ustadz Kainama bersama dengan Ustadz Suma. Mereka hanya terlalu banyak membahas tentang kekristenan seperti itu, tentang membahas tentang isi Alkitab. Ya, kita hanya bisa berdoa ya saudaraku, kita berdoa supaya firman itu yang mereka putarbalikkan, yang mereka baca dan salah pahami, kiranya firman itu yang berkuasa atas kehidupan mereka, bahkan mengubah kehidupan mereka, supaya mereka juga boleh melihat bagaimana keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena kita sebagai orang percaya, kita juga harus bisa mengasihi sama kita manusia sebagaimana kita mengasihi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Baik saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Dan kita juga terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, pewarta kebenaran, supaya banyak orang di luar sana yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Tuhan Yesus memberkati.